Sampai di sini, maka pandangan Al-Quran, pandangan Islam tentang manusia itu melalui pandangan yang positif. Manusia, makhluk yang bersih, makhluk yang jernih, makhluk yang bening, makhluk yang mengenal Robnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekali lagi, itu adalah sesuatu yang sifatnya potensi. Itu adalah pengalaman yang bersifat primordial. Kuliah hari ini akan menjelaskan tentang perjanjian primordial manusia dengan Allah. Ketika Allah ketika kehamilan telah mencapai usia 16 minggu, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Ini disebutkan pada surat Shad ayat 72. Faida sawaituhu wa matahku. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan tahapan-tahapan reproduksi, aku meniupkan ruh ke dalam janin, ke dalam embrio. Jadi kehidupan yang inti pada manusia adalah kehidupan ruh. Dan ruh itu adalah milik Allah. Nah, pada surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan, setelah Allah meniupkan ruh ke dalam janin, maka Allah bertanya kepada ruh ke dalam janin. Pertanyaannya adalah tentang Rob. Alastu birabbikum. Apakah kalian menyadari bahwa aku adalah Rob kalian? Pada saat itu, seluruh manusia menjawab sebagaimana Al-Quran menyatakan, qalu bala syahidna. Mereka berkata, benar, kami telah bersaksi. Ayat ini menjelaskan 5 keadaan ruh ketika berada di dalam janin, ketika manusia berada di alam rahim. Yang pertama, setiap manusia menyadari bahwa Allah adalah Rob. Tidak ada manusia yang mengingkari, tidak ada yang menolak, tidak ada yang kafir, tidak ada yang ateis, tidak ada yang skeptis. Semuanya bertuhan. Yang kedua, mereka bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah sebagai Rob. Rob itu adalah Allah yang mengurus, Allah yang mengelola, Allah yang menata, Allah yang menggenggam, Allah yang mengatur, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengembangkan manusia. Tuh. Kemudian yang ketiga, terjadi tanya jawab. Jadi terjadi dialog. Allah bertanya, manusia menjawab. Ini yang disebut dengan dialog, tanya jawab. Yang keempat, manusia dekat dengan Allah. Allah menjawab, Allah bertanya, manusia langsung menjawab. Dan yang kelima, manusia mengenal Allah sebagai Rob dalam pengenalan dengan penuh kesadaran. Nah, ini yang kita sebut perjanjian primordial. Mengapa disebut primordial? Primordial itu bisa dirumuskan dengan 3A, yaitu akar, asal, asli. Akar manusia yang menjadi inti kemanusiaan manusia adalah bertuhan. Asli, keaslian manusia itu adalah bertuhan. Asal manusia yang menjadi inti kemanusiaan manusia adalah bertuhan. Singkatnya, manusia itu makhluk yang bertuhan dan menyadari Tuhan itu Allah. Rabbnya itu Allah. Ketika lahir, itu semua tersimpan di alam bawah sadar. Tersimpan di alam bawah sadar, itu artinya ibarat menyusun arsip, maka itu berada pada tumpukan paling bawah. Tidak mudah diambil, tidak mudah diakses, tidak mudah diambil, ya, digunakan. Artinya, manusia seakan-akan tidak pernah punya pengalaman kedekatan dengan Allah. Manusia seakan-akan tidak pernah punya pengalaman dialog dengan Allah. Itu padahal itu adalah primordial.
akar, asal, asli manusia. Nah, pengalaman itu tersimpan di alam bawah sadar manusia. Itu. Jadi ketika manusia lahir, di dalam alam bawah sadarnya, di dalam pengalaman ketika itu pengalaman bertuhan. Tapi setelah lahir, tergantung bagaimana keadaan lingkungan yang dihadapinya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengajarkan, ketika bayi itu dilahirkan, maka dianjurkan membacakan azan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Apa maknanya? Itu maknanya adalah untuk konfirmasi, untuk kemudian mengaktifkan kembali, itu aktivasi. Apa yang diaktifkan? Kesadaran tentang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Apabila yang pertama didengar, kemudian ditumbuhkan, dikembangkan pada diri bayi itu adalah kalimat tauhid, maka kalimat ini bisa mengaktifkan, menghubungkan dengan pengalaman di alam bawah sadar. Sampai di sini kita punya penjelasan bahwa ketika manusia lahir, maka manusia dalam kejadian yang bersih. Bahasa Al-Quran adalah fitrah. Fitrah adalah kejadian yang bersih. Fitrah adalah kejadian yang jernih, bening. Yaitu kejadian ketika Allah meniupkan ruh, lalu manusia bertuhan. Menyadari Allah sebagai Robnya, bersaksi Allah sebagai Robnya. Terjadi dialog, menjawab dengan benar, dekat, dan mengenalnya. Nah, keadaan itu disebut fitrah. Itu pengalaman atau peristiwa atau kejadian secara harfiahnya yang putih bersih. Sampai di sini, maka pandangan Al-Quran, pandangan Islam tentang manusia itu melalui pandangan yang positif. Manusia makhluk yang bersih, makhluk yang jernih, makhluk yang bening, makhluk yang mengenal Robnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi sekali lagi, itu adalah sesuatu yang sifatnya potensi. Itu adalah pengalaman yang bersifat primordial. Itu sering terabaikan, sering terlupakan, karena tersimpan terlampau dalam, yaitu berada dalam alam bawah sadar. Demikian tentang perjanjian primordial, bahwa pada intinya Al-Quran memandang manusia dalam pandangan yang positif, yaitu bertuhan, dekat dengan Tuhan, dan kejadiannya putih, bersih, jernih, dan bening. Semoga bagian ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya untuk memahami bagian berikutnya tentang kejadian manusia menurut Al-Quran. Terima kasih.